Pemberantasan peti di Sarolangun tidak hanya mengincar para penambangnya saja, namun juga menyasar kepada pemodal dan penampung emas hasil tambang ilegal tersebut. Hal ini terbukti pada 12 Maret lalu, Satreskrim Polres Sarolangun berhasil menangkap L, pria 53 tahun warga desa Bukit Sulah, Kecamatan Batang Asai. Dari tangannya, polisi mengamankan 1,1 kg butiran emas yang diduga merupakan hasil dari kegiatan tambang emas ilegal. Tambangan emas ilegal di jantung Papua Barat semakin menggila. Tidak hanya sekadar pelanggaran hukum, praktik ini menjelma jadi ancaman nyata bagi ekosistem, sosial, kemanusiaan, bahkan bencana ekologi. Dan dibalik rimbunnya hutan pegunungan Arfak, ratusan gubuk tambang berdiri, lengkap dengan koneksi internet dan juga transaksi emas berlangsung tanpa kendali. Lalu siapakah aktor di balik operasi masif ini? Tim liputan kami menelusuri langsung ke lokasi dan menemukan sejumlah fakta yang menyayat hati. Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono bersama personil kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Kabupaten Bungo. Pada dini hari, sekitar pukul 1, Kapolres memimpin langsung operasi penindakan di kawasan Rantau Pandan, yaitu salah satu titik yang kerap dilaporkan masyarakat sebagai lokasi aktivitas tambang ilegal yang meresahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febrian Mahromah dengan NIM 23042249. Di sini saya sebagai moderator podcast, tepatnya sebagai moderator podcast AKLH, yaitu Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Di sini kami akan membahas tentang tambang emas ilegal, ancaman nyata bagi sungai dan kehidupan. Selamat datang bagi penonton yang ada di luar sana. Semoga kalian sehat walafiat. Di sini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting untuk dikaji oleh mahasiswa maupun masyarakat umum terkait tentang tambang emas ilegal ataupun peti. Di sini saya tidak sendiri, tapi di sini saya bersama sahabat-sahabat karib saya, yaitu kepada saudara Hamid. Ya rekan Rian. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Gusri dengan NIM 23042103. Nah, di sini saya merupakan narasumber terkait judul podcast kita hari ini, yaitunya tambang emas ilegal. Nah, dan di sebelah kanan saya ada saudara Ari. Silahkan perkenalan dulu, Mas. Baik, terima kasih saudara Rian. Perkenalkan, nama saya Arianto dengan NIM 23042016. Saya itu sebagai narasumber kedua pada podcast kita kali ini yang berjudul itu seperti tambang ilegal emas. Nah, gimana nih rutinitas kalian pada pekan lalu, atau gimana nih perasaan kalian pada pekan yang lalu? Jelaskan dong sedikit sebelum kita mulai ke pembahasan kita pada hari ini. Jadi saya dulu ya, saudara Rian. Nah, mungkin dalam beberapa pekan sebelumnya gitu, saya cuma rebahan doang di kamar, mengingat sekarang kan itu ada bencana gitu. Ya, nah, yang mana itu kan yang sama-sama kita ketahui di daerah kita, khususnya Sumbar, Sumut dan Aceh, itu kan sekarang ada banjir bandang atau golodo gitu. Nah, ini kan nggak memungkinkan rasanya kita untuk berkeliaran di luar itu. Nah, jadi rutinitas saya sih cuma rebahan sambil mendengarkan omongan-omongan pemerintah gitu. Yes. Nah, terkait pemerintah nih, Mas Hamid, gimana sih pendapat Mas Hamid tentang pemerintah yang padahal ya sok-sokan ke Sumatera padahal dia mencari muka? Gimana tuh tanggapan Hamid? Jadi ini kan sama-sama kita ketahui ya, saudara Rian dan rekan-rekan. Sejak kapan itu gitu pemerintah itu peduli akan rakyat gitu. Nah, justru kan apa yang mereka janjikan waktu pemilu gitu, itu kan hanya omong-omong gitu. Belum lagi ketua wakil rakyat gitu pakai rompi di
waktu bencana itu apa gunanya gitu kan. Nah terus Nah, cukup kepada Saudara Hamid. Nanti terlalu panjang dan terlalu jauh. Mending kita cukupkan aja ya Saudara Rian. Oke. Nah, Saudara Ari gimana? Saudara Ari pada pekan lalu gimana? Senangkah, gembirakah, atau gimana? Atau sedihkah? Ya baik Saudara Rian, ya dan saya 2 pekan akhir ini ya sama kita ketahui tadi kan, kata Saudara Hamid tadi, di daerah kita ini sekarang terjadi berbagai bencana. Yang pertama itu seperti banjir, golodo, longsor itu terutama di daerah Sumbar. Betul. Dan sumut juga ada kan. Nah, bekas saya itu cuman rebahan, main game. Nah, main game pasti kan. Pasti. Nah, dan juga kita ketahui yang mana dari pemerintah itu kan tidak menganggap bencana yang terjadi di masyarakat itu sebagai bencana nasional. Betul, begitu betul. Bang Rian. Kenapa ya setiap pembahasan kita terkait terus sama pemerintah? Ya, karena kan seperti yang terjadi nih di Sumatera terutama kan, banyaknya gelondongan-gelondongan kayu nih yang terbawa arus. Betul. Dari penyebab tersebut kan berasal dari masyarakat atau penebangan ilegal hutan nih. Betul. Atau pengundulan hutan secara ilegal. Yang mana pemerintah itu tidak bertindak, yang mengakibatkan terjadinya longsor atau banjir yang disertai gelondongan-gelondongan kayu. Betul. Dan dapat kita lihat tuh seperti bekas-bekas gelondongan kayu yang berhenti di pinggir-pinggir pantai, itu sebagian kayunya tuh memiliki nomor. Gitu Marian. Betul. Nah, tadi saya dengar ada kata-kata ilegal nih. Nah, daripada lama-lama kita masuk saja ke seksi pertama atau seksi pembahasan tentang tambang emas ilegal. Baik, saya mau nanya kepada Saudara Hamid. Kita mulai dari penjelasan mendasar atau penjelasan dari awal menurut Saudara Hamid sendiri. Ya. Gimana sih menurut Saudara Hamid dampak dari tambang emas ilegal? Nah, jadi penambangan emas ilegal ini atau biasa kita sebut peti gitu ya, Saudara Rian. Nah, ini kan yang khususnya ada di Sarolangun, ini tidak terjadi dalam skala kecil gitu. Tetapi kegiatan ini sudah berlangsung hampir puluhan tahun gitu. Nah, sudah hampir berlangsung bertahun-tahun dan dikerjakan oleh kelompok-kelompok yang terorganisir. Dan di sini juga ada pemodal atau pemasok terkait penambangan emas ilegal ini gitu. Betul. Ya. Betul. Jadi menurut Saudara Hamid, apa saja faktor yang menyebabkan aktivitas ini terus berlangsung di sekitaran masyarakat Sarolangun Jambi tersebut? Nah, jadi Saudara Rian dan rekan-rekan semuanya, faktor pendukung dalam hal ini tidak tunggal gitu. Ada beberapa faktor pendorong terkait penambangan emas ilegal ini, yaitu pertama, ekonomi masyarakat yang rendah, yang mana membuat tambang emas ilegal ini tampak seperti solusi cepat. Namun realitanya ini solusi cepat tapi tidak akurat gitu. Nah, ini yang pertama ya, Mas Rian dan rekan-rekan semuanya. Ya, nah, yang kedua ini tidak adanya pengawasan yang tegas gitu dan penegakan hukum yang membuat kegiatan ini terus-menerus dilakukan gitu, Mas Rian. Betul. Yang mana jika tidak diawasi, justru kegiatan ini bakal beroperasi secara terus-menerus dan tidak ada penertiban akan hal ini gitu. Betul. Nah, selanjutnya itu harga emas yang stabil tinggi di pasar internasional. Betul. Nah, ini memungkinkan hal-hal yang kita sebut tadi ini, penambangan emas ilegal ini kan justru nanti bakal dioper ke pasar internasional gitu. Betul, Sedangkan di harga nilai emas ini kan melonjak tinggi di pasar internasional ya, yang mana membuat aktivitas ini menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu gitu. Nah, tetapi masalah utamanya ini bukan hanya di ilegalitas, tetapi metode tambangnya yang tidak ramah lingkungan. Misalnya nih, penggunaan merkuri. Nah, yang mana penggunaan merkuri ini untuk memisahkan emas dari bahan galian, yang mana sama-sama kita ketahui merkuri ini kan merupakan zat berbahaya gitu ya, Mas Rian. Yang mana merkuri ini bisa mencemari sungai yang biasanya di sana masyarakat itu kayak bersih-bersih,
Nah, kayak mencari ikan. Nah, mungkin dari merkuri ini kan justru mencemari sungai. Nah, itu ya, Mas Rian. Berarti persoalannya terkait dengan ekonomi, hukum juga lingkungan ya, Saudara Hamid. Nah, benar sekali, Mas Rian. Nah, justru yang paling merasakan dampaknya ini merupakan masyarakat di sekitar sungai, yang karena yang telah disampaikan tadi itu kan gak adanya ikan-ikan dan lain sebagainya gitu. Jadi yang merasakan dampaknya ini benar-benar masyarakat di sekitar sungai gitu, Mas Rian. Betul. Cukup dulu ya Saudara Hamid. Saya Ya. mau lanjut bertanya kepada Saudara Ari dulu. Ya, silakan. Sebentar Mas ya Rian. Saudara Hamid. Ya, oke, Mas Nah, Rian. Ari nih, apakah bisa Saudara Ari menggambarkan terkait tentang lapangan yang masyarakat hadapi di Sarolangun akibat aktivitas tambang emas ilegal ini dengan yang Anda teliti dari video maupun berita-berita yang Anda lihat? Baik, Saudara Rian, saya akan menggambarkan sedikit ya tentang tambang ilegal yang terjadi di Sarolangun tersebut, yang mana dapat kita lihat dari video-video atau berita-berita yang telah teredar di media sosial itu yang dari dampak tambang ilegal emas tadi yang dapat mencemari lingkungan dan merusak akses-akses yang ada di lingkungan tersebut, dan juga merusak atau menyulitkan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Yang dapat kita lihat itu seperti sungai yang mana dulunya jadi sumber utama kehidupan masyarakat, seperti jadi sumber air minum, mandi, mencuci, dan sebagian para nelayan tuh jadi sumber pencaharian seperti mencari ikan. Dan dari dampak dari tambang emas ilegal ini semuanya berubah, yang itu dapat mencemari lingkungan, dan dari sungai yang dulunya jernih sekarang menjadi keruh dan kehitaman dan tidak dapat digunakan lagi untuk kehidupan sehari-hari. Dan untuk para nelayan akibatnya itu sulit mencari ikan, dan karena tambang ilegal ini sungainya menjadi keruh nih dan warna hitam, kan sulit tuh untuk mendapatkan ikan, maka pencarian nelayan itu berhenti karena sulitnya untuk mencari ikan di daerah tersebut. Selain itu banyak juga masyarakat nih yang mengalami penyakit-penyakit kulit karena terkombinasi menggunakan air-air yang telah tercemar, seperti air yang telah tercampur merkuri akibat tambang ilegal. Ya begitu Bang Rian. Wah, seru nih pembahasan sama Saudara Ari ini. Nah, mau bertanya lagi satu lagi nih Saudara Ari. Dari sisi sosial ekonomi, apakah ada dampak lanjutannya atau ada dampak lainnya? Dampak lainnya itu dari tambang ilegal itu seperti para petani itu akan sulit mengairi irigasi pertanian mereka, yang mana kan sungai yang tadi itu sudah tercampur dengan zat-zat kimia yang tidak baik bagi pertumbuhan tanaman mereka, yang kalau tumbuhan mereka itu telah tercampur dengan zat-zat berbahaya seperti zat kimia atau merkuri tadi, itu akan menurunkan pendapatan atau hasil panen mereka itu akan menurun varian. Dan ada juga sebagian masyarakat ini mencari perekonomiannya itu berpindah ke tempat lain, dan ada juga masyarakat ini yang terpaksa ikut serta dalam tambang ilegal tersebut. Begitu Bang Rian. Menarik nih. Sebentar ya Saudara Ari, lanjut ke Saudara Hamid sebentar. Baik Bang Rian. Nah, Hamid, Ya, Mas. bisa Hamid jelaskan lebih detail mengenai dampak lingkungan dan kesehatan dari penerapan merkuri di Sarolangun tersebut? Nah, tentu saya sedikit menjelaskan ya, Mas Rian. Merkuri ini merupakan logam berat yang sangat beracun gitu. Jika dibuang ke sungai, merkuri tidak mudah terurai. Ia akan mengendap di dasar sungai, kemudian merubah menjadi metil merkuri. Yang mana metil merkuri ini merupakan bentuk yang paling beracun yang dapat masuk ke tubuh organisme gitu. Betul. Jadi dampaknya ini meliputi yang pertamanya itu ya Mas Rian, pencemaran rantai makanan. Yang mana seperti yang setelah saya bilang tadi itu ikan. Nah, ikan yang hidup di sungai menyerap merkuri tersebut, dan ketika dikonsumsi manusia, merkuri tersebut akan masuk ke tubuh kita. Nah, yang mana
ini bakalan menjadi penyakit oleh kita gitu Mas Rian. Nah selanjutnya itu ada kerusakan sistem saraf, yang mana paparan merkuri jangka panjang dapat memicu seperti tremor, terus ada gangguan motorik dan juga gangguan ingatan. Nah serta ini bakal ngerubah kepribadian gitu jika kita dikonsumsi terus menerus hal tersebut gitu. Nah selanjutnya itu ada gangguan perkembangan anak, yang mana anak yang terpapar merkuri berpotensi mengalami keterlambatan perkembangan seperti perkembangan kognitif, perkembangan motorik, dan juga bahasanya nanti gitu. Nah selanjutnya itu ada kerusakan organ, yang mana paparan merkuri ini bakal merusak ginjal dan hati kita gitu. Toh Tuhan telah memberi kita ginjal dan hati yang baik, tapi karena tambang emas ilegal ini gitu kan, yang mana di sini merkuri gitu. Jadi kita ibaratnya nggak bersyukur gitu akan hal-hal yang telah dikasih Tuhan gitu. Nah jadi secara ekologisnya nih ya Mas Rian, kehilangan keanekaragaman hayati. Nah yang mana hewan-hewan air sensitif seperti udang karang, terus ikan-ikan tertentu dan plankton banyak yang mati gara-gara metil merkuri ini tadi gitu. Nah ketika aliran sungai rusak, fungsi ekologisnya juga akan runtuh, seperti air tidak dapat memurnikan dirinya sendiri. Nah terus terjadi pendangkalan air sungai. Nah terus juga ada risiko banjir yang bakalan meningkat dari sebelumnya, karena yang seperti dibilang tadi itu kan air tidak akan memurnikan dirinya sendiri gara-gara zat-zat berbahaya ini gitu Mas Rian. Berarti dampaknya ternyata menyeluruh melalui biologis, kesehatan hingga ideologi ya Mas Saudara Hamid. Nah betul sekali Mas Rian, dan yang paling mengkhawatirkan dari ini merupakan efek merkuri yang bisa bertahan puluhan tahun gitu, bukan hanya sehari tapi puluhan tahun jika tidak ada pemulihan sungai secara insentif gitu. Oke. Kembali lagi nih kepada Saudara. Apakah masyarakat sudah mendapatkan sosialisasi atau penanganan dari pemerintah tepatnya di Sarulangun Jambi tersebut? Menurut yang saya ketahui itu dari pemerintah pasti sudah melakukan itu tindakan pencegahan tambang ilegal gitu ya. Terutama tuh di daerah Sarulangun. Mana tuh pemerintah sudah memberikan aturan atau tindakan melalui aparat keamanan untuk menertibkan tambang emas ilegal yang terletak di Sarulangun. Dan pemerintah juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak bahaya akibat dari tambang emas ilegal ini. Namun masyarakat tuh masih belum puas terhadap terhadap sosialisasi yang diberikan pemerintah, yang mana masyarakat ini beranggapan bahwasanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah ini tidak sesuai tujuannya atau tidak tepat sasaran pada masyarakat. Dan masyarakat ini beranggapan pemerintah ini cuma memberikan sosialisasi kepada masyarakat tertentu tapi tidak tepat sasaran. Selain itu, masyarakat yang sulit atau terlilit perekonomian terpaksa membiarkan aktivitas tambang tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Begitu Marian. Nah, aku mau nanya nih sedikit. Kemarin kan ada viral tuh tentang kasus di Sarulangun Jambi, tepatnya anggota polisi yang membakar dompeng tersebut. Apakah itu benar? Ya, itu memang benar kan, itu salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memberantas terjadinya tambang ilegal emas tersebut. Untuk membasminya itu seperti menghancurkannya, membakar agar masyarakat ini tidak melakukan lagi tambang ilegal emas di Sarulangun tersebut. Nah, kan setelah dibakar dan lainnya tuh, apakah apakah masyarakat memiliki harapan tertentu terhadap tambang ilegal tersebut atau terhadap sungai atau ekonomi mereka? Ya, masyarakat pasti mengharapkan agar tambang ilegal ini berhenti ya, untuk mereka itu bisa hidup kembali secara normal, seperti tidak merusak alam sekitar
Yang mana kan dapat kita ketahui itu tambang ilegal ini kan bukan hanya merusak lingkungan sekitar, tapi juga perekonomian masyarakat yang sekitar. Itu masyarakat berharapan kepada pemerintah itu agar memberikan perekonomian modern seperti memiliki alat-alat yang canggih untuk pertanian dan tuh sistem peternakan ikan yang berkelanjutan begitu, Marian. Oke. Bagus. Wih, sangat mendalami sekali ya pemahaman dari saudara hari ini. Ya, begitulah saudara Rian. Yes. Nah, Hamid, bertanya dulu aku kepada Hamid. Menurut tanggapan Hamid dan pemahaman Hamid sendiri terkait adanya peti ini, langkah apa saja yang perlu dilakukan pemerintah untuk menangani masalah ini secara menyeluruh hingga masyarakat itu tentu tambang ilegal ini sangat berbahaya. Nah, jadi ya Mas Rian, justru kita langkah-langkah tadi ya Mas Rian. Nah, ini kan hal-hal pondasi dari sebuah negara ini kan justru awalnya dari pemerintah gitu. Betul. Nah, jadi mungkin rekomendasi saya itu penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan gitu. Yang mana di sini penegakan hukum itu memang jelas, terukur dan teratur gitu. Nah, dan juga tidak bersifat sementara gitu Mas Rian. Harus ada pengawasan rutin dan penindakan yang menyasar pemodal ataupun pemasok tambang emas ilegal ini. Bukan hanya ke pekerja lapangan saja, tetapi coba cari ke unsur-unsur yang tersembunyi gitu Mas Rian. Seperti pemasok ini kan gak kelihatan oleh kita gitu kan. Justru kita harus cari siapa dalang akibat hal-hal tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu rekomendasi dari saya itunya rehabilitasi daerah aliran sungai, yang mana ini mencakup normalisasi sungai dan juga ini penanaman kembali vegetasi di bantaran sungai gitu. Nah, ini merupakan hal-hal yang harus dilakukan, yang mana penanaman kembali vegetasi di bantaran sungai ini kan seperti tidak adanya banjir gitu kan. Nah, serta pengangkatan sedimen tercemar jika memungkinkan gitu. Nah, selanjutnya itu merupakan pemantauan kualitas air secara berkala, yang mana pemerintah harus memiliki data-data yang akurat untuk memetakan tingkat pencemaran dan pengambilan secara tepat gitu. Nah, seperti yang dibilang tadi, bukan hanya tepat tetapi cepat, akurat dan faktual gitu. Betul. Nah, selanjutnya itu kita harus juga melakukan program edukasi dan pemberdayaan kepada masyarakat. Toh juga nggak ada gunanya juga kan hal-hal yang telah dibilang tadi jika masyarakatnya tidak diberdayakan gitu, jika masyarakatnya tidak ada diedukasikan gitu. Nah, jadi rekomendasinya emang masyarakat ini harus diberikan informasi tentang bahaya merkuri dan pentingnya menjaga sungai gitu. Selain itu juga harus ada mata pencaharian lain yang difikirkan pemerintah untuk menggantikan yang tambang emas legal ini gitu Mas Rian. Nah, dan yang terakhir itunya kolaborasi antar lembaga dan pemerintah. Toh justru kan kita makhluk sosial gitu kan. Iya, betul. Nah, justru kan kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Nah, maka dari itu saran dari saya sih, coba pemerintah itu berkolaborasi gitu antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan tokoh-tokoh dalam hal tersebut gitu. Nah, jika nanti kan telah ada kolaborasi, justru bakalan ada sudut pandang yang baru gitu. Apa sih yang bakal ngegantiin tambang emas legal ini biar nggak mencemari lingkungan? Apa sih mata pencaharian yang bagus gitu? Nah, justru penanganan masalah ini, nah seperti yang sudah bilang tadi, jangan hanya terfokus pada satu instansi gitu, tapi juga ajak juga instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup gitu kan. Soalnya kan ini kan memang lingkungan hidup gitu kan, seperti tambang emas legal ini jika tidak ada izin dari lingkungan hidup justru kan masih bleber nanti kan jika Dinas Lingkungan Hidup ini tidak diberdayakan gitu. Nah, betul. Dan juga pekerjaannya juga bakalan ajak kolaborasi gitu, jangan hanya terfokus pada satu instansi saja. Nah, mungkin begitu Mas Rian. Nah, dari pembahasan Hamid sendiri, apakah itu kan pemahaman dan tanggapan Mas Hamid ya? Ya. Apakah dari itu semua pemerintah
ada yang Mas Hamid lihat, apakah ada pemerintah yang pernah melakukan apa yang Mas Hamid bilang tadi, atau emang itu pemikiran Mas Hamid pribadi, atau emang Mas Hamid pernah melihat secara langsung? Dan yang kedua, pertanyaan saya, berarti masalah ini emang harus diselesaikan secara lintas sektor itu ya Mas Hamid? Jadi ya Mas Rian, untuk pertanyaan pertama tadi gitu. Nah ini kan seperti yang setelah saya bilang tadi, ini kan saran gitu. Jadi saya belum melihat gitu apa-apa yang telah saya sampaikan tadi di pemerintahan sekarang ini, yang mana pemerintahan sekarang ini menurut saya sih agak kurang gitu ya, dalam tanda kutip kurang menghadap ke masyarakat gitu. Mereka hanya memikirkan apa yang masuk kantong mereka, apa yang masuk ke badan mereka gitu, tanpa melihat hal-hal sekitar gitu. Seperti tambang emas legal ini, meskipun sudah banyak masyarakat yang mengadu gitu, tetapi tidak ada langkah-langkah proaktif yang saya lihat dari pemerintah untuk menangani hal ini gitu Mas Rian. Nah dan juga yang pertanyaan kedua Mas Rian tadi mengenai lintas sektor ya Mas Rian. Nah ini betul sekali, jika tidak dilakukan hal tersebut justru akan masalahnya ini tidak akan pernah selesai gitu. Nah jadi harapannya dengan diskusi lintas sektor ini kan bisa memunculkan ide-ide baru, gimana sih bagusnya hal ini dilakukan, apa sih sudut pandang dari hal-hal dari rekan-rekan kita yang merasakan maupun menuntut gitu. Nah jadi lintas sektor ini benar-benar perlu dilakukan biar transparan gitu, apa yang kita diskusikan itu transparan dan langsung masuk ke dalam hati nurani masyarakat maupun pemerintah yang sepertinya sekarang acuh tak acuh gitu Mas Rian. Oke, terima kasih ya Hamid. Nah untuk saudara Ari ini, gimana sih tanggapan terakhir tentang tambang emas ilegal ini, dan gimana sih pandangan Ari tentang lintas sektor ini? Baik, pandangan saya terhadap tambang ilegal emas ini dan lintas sektor ini, itu pemerintah harus menetapkan peraturan atau tindakan yang tegas terhadap para masyarakat terutama ya yang sebagai pekerja di tambang ilegal itu, untuk memberikan tindakan yang keras, terutama seperti hukuman atau bisa jadi kita masukkan jeruji atau penjarakan bagi masyarakat yang melakukan tambang ilegal tersebut. Itu benar sekali. Betul. Nah mungkin kita sudah berada di penghujung acara atau diskusi pada kita hari ini. Mungkin dari pembahasan kami ini atau pembicaraan kami ini dapat saya simpulkan bahwa tambang emas ilegal membawa dampak yang sangat serius atau buruk bagi lingkungan maupun masyarakat, sehingga sumber kehidupan kita ini terancam akibat praktik penambangan ilegal yang tidak bertanggung jawab. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber saya ini, atau kepada sahabat ataupun saudara saya. Ya, terima kasih juga Mas Rian. Semoga diskusi ini dapat membuka mata para mahasiswa ataupun masyarakat pentingnya menjaga lingkungan demi keberlanjutan hidup masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.